pembelajaran tematik terpadu. Saya kasih yang merah, relevan dengan kebutuhan anak. Ya, kenapa jadi menyenangkan? Karena pembelajaran tematik direlevansikan dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Ya, kita berbicaranya, mengambil temanya, bahkan tema sudah disiapkan ya dalam KD, dalam buku pemerintah, bahkan ya nanti bisa dikembangkan oleh guru. Itu disesuaikan dengan kebutuhan anak. Anak untuk anak SD kelas 1 itu berbicara dulu diri sendiri. Ya, saya punya tangan 2 dengan masing-masing jari 5. Kan anak SD mah akunya masih tinggi ya. Berbicara akunya itu masih tinggi, masih dominan gitu. Ya, saya punya kaki 2 bisa berjalan, saya punya hidung bisa mencium masakan ibu begitu ya. Saya bisa mencium wanginya buah yang matang, gitu kan ya. Kemudian saya punya mulut, bisa berbicara apapun. Saya punya gigi, bisa menggigit makanan. Saya punya lidah, maka rasanya asin manis itu dapat dirasakan. Gitu kan, itu kan anak usia sekolah dasar. Gitu ya. Kemudian juga dalam pembelajaran terpadu ini, ciri khasnya adalah bertolak dari minat ya. Anak itu minatnya akan berbeda-beda. Bagaimana guru bisa mengelola kelas, mengelola minatnya anak yang berbeda-beda tadi. Ya, maka seorang guru tidak akan dikatakan bijaksana ketika dia membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Kok kamu nggak bisa diam sih? Nggak seperti si A, si B. Nggak boleh seperti itu. Ya, mungkin anak mempunyai permasalahannya sendiri atau punya minat yang berbeda. Maka guru harus bisa mengelola itu. Ya, gitu. Kemudian pembelajaran itu harus bermakna dan berkesan. Ya, jangankan anak-anak, Anda pun ya ketika belajar ada kesan dan bermakna, kan itu sesuatu yang menyenangkan buat Anda, gitu ya. Dan biasanya sesuatu yang berkesan itu akan lama ya, akan terkenang terus, akan ingat terus gitu. Nah, oleh karena itu guru melalui pembelajaran tematik terpadu itu harus memberikan kesan tersendiri ya kepada peserta didiknya gitu. Nah, saya tadi katakan ya, dalam proses pembelajaran tematik terpadu itu ada proses bagaimana anak diajarkan untuk berpikir secara sistematis gitu ya. Keterampilan berpikir ada tahapan-tahapannya ya, dari mulai mengenal, memahami gitu ya, sampai nanti bisa mengevaluasi, menganalisis, bahkan nanti terakhir bisa berkreasi begitu ya. Ternyata hasil sebuah kreativitas itu diawali dari mengenal dulu, tahu dulu gitu ya, mempunyai pengetahuan dulu gitu ya. Nah, itu kan proses berpikir ya. Jangan harap seseorang menghasilkan produk tapi dia tidak mempunyai pengetahuan dari produk yang akan dibuatnya itu gitu ya. Itu artinya berpikir sistematis yang saya katakan tadi begitu ya. Kemudian permasalahan yang sering ditemui anak menjadi tema tersendiri begitu dalam tema-tema yang diajarkan dalam pembelajaran tematik terpadu gitu ya, sehingga nanti dia mempunyai keterampilan bersosialisasi dengan baik antar sesama manusia, antar teman, dengan guru, dengan keluarga, dengan masyarakat yang lebih luas lagi. Karena apa? Proses ini ya, yang dari relevan kebutuhan anak, minat, dan sampai kepada menganalisis dalam tanda kutip ya, sampai anak dihadapkan pada permasalahan yang sering ditemui oleh dia, kemudian jadi sebuah tema, nanti keterampilan bersosialisasinya dia berkembang dengan baik, begitu ya. Oh, kalau begitu saya bagaimana bersosialisasi dengan teman saya yang berbeda, misalkan beda apa ya, di kelas suka ada beda macam-macam perbedaannya, bahkan sampai kepada yang sangat krusial, beda agama begitu ya, beda gender, bagaimana dengan laki-laki, bagaimana dengan perempuan gitu, bagaimana dengan yang berbeda karakter, sehingga nanti dalam pada gilirannya ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda itu tetap dapat harmonis gitu.
ini melalui proses ya. Salah satu keterampilan sosial yang tidak berkembang dengan baik selalu dihadapkan dengan konflik-konflik, selalu bermasalah anak tersebut. Karena apa? Tidak bisa berinteraksi dengan baik secara sosial, gitu ya. Ini sekali lagi membutuhkan proses yang dimotori oleh guru, begitu.